Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan supervisi klinik mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Kami mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima, Fakultas Tarbiyah semester 5. Nama saya sendiri Wahyudin. Nama saya Rafiq. Nama saya sendiri Furkan. Ya, terima kasih. Langsung saja kita akan memasuki materi. Topiknya yaitu supervisi klinik. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, saya akan membahasnya sendiri. Saya akan membahasnya sendiri, yaitu apa sih supervisi klinik itu? Jadi supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, dan juga analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki daripada proses pembelajaran, yang dimana ketika sebelum melakukan supervisi ini ada hal-hal yang memang salah dalam belajar dan mengajar. Makanya hadirlah supervisi ini, bagaimana untuk mengevaluasi dan memperbaiki kembali melalui pengamatan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, poin B yang saya bahas, yakni apa sih tujuan daripada supervisi klinis itu sendiri. Di sini saya mengambil 5 tujuan supervisi klinis itu sendiri. Yang pertama adalah menciptakan kesadaran guru tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses pembelajaran. Artinya tujuan daripada proses supervisi klinik yakni menciptakan kesadaran guru di dalam mengajar untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik melalui tanggung jawabnya di dalam kelas, bagaimana cara mengelola siswanya di dalam kelas ketika siswanya ribut, apakah diberi hukuman atau kita langsung melaporkan kepada guru BK dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan daripada supervisi klinik. Terus yang kedua adalah membantu guru untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Artinya maksud dan tujuan ini memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran adalah bagaimana ketika ada hal-hal yang sangat tidak mendukung di dalam mengajar, semisal ada siswa yang tidak paham terkait mata pelajaran yang kita ajarkan, maka langkah kita sebagai guru profesional yang melakukan supervisi pendidikan yakni mengambil cara-cara agar bisa membuat siswa ini memahami apa yang kita ajarkan melalui cara apa saja. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah membantu guru mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah membantu guru untuk mendapatkan dan menemukan cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah membantu guru untuk mengembangkan sikap positif dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Mungkin itu yang saya bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk membahas terkait dengan materi sekarang. Selanjutnya Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah poin D. Apa karakteristik supervisi klinik? Supervisi klinik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan dalam pembelajaran mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Nah, yang kedua, fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa keterampilan seperti keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, keterampilan mengembangkan kurikulum terutama bahan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ini adalah fokus supervisi klinis adalah ada 3 macam juga. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, keterampilan penampilan pembelajaran yang memiliki arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau. Nah, selanjutnya di poin E, apa prinsip-prinsip dalam supervisi klinis? Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama, hubungan antara supervisor dengan guru atau kepala sekolah dengan guru dengan mahasiswa PPL adalah mitra kerja yang bersahabat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, diskusi atau pengajian balikan bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan. Nah, yang ketiga, bersifat interaktif atau terbuka, objektif dan tidak bersifat menyalahkan. Nah, yang keempat, pelaksanaan keputusan ditetapkan atas kesepakatan bersama. Yang kelima, hasil tidak untuk disebarluaskan. Yang keenam, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkup pembelajaran. Yang ketujuh, prosedur pelaksanaan berupa siklus mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau pengamatan, dan tahap siklus balikan. Nah, itulah poin kedua. Di poin ketiga ini akan disampaikan oleh saudara saya. bagaimana sih prosedur? Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materinya adalah poin KF. Bagaimana prosedur supervisi klinis? Pelaksanaan supervisi klinis berlangsung dalam suatu siklus yang terdiri dari 3 tahap berikut. 1. Tahap perencanaan awal. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah poin ke-A, menciptakan suasana yang inti dan terbuka. Dan yang poin ke-B, mengkaji rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, metode, waktu, media, evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran. Dan poin ke-C, menentukan fokus observasi, menentukan alat bantu, instrumen observasi, dan poin ke-E, menentukan teknik pelaksanaan observasi. Dan yang poin kedua, tahap pelaksanaan observasi ada pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain A. Harus lewas. B. Tidak mengganggu proses pembelajaran. C. Tidak bersifat menilai. D. Mencatat dan merekam hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran sesuai kesepakatan bersama. Dan yang poin ke, menentukan teknik pelaksanaan observasi. Dan poin ketiga, tahap akhir diskusi balikan. Pada tahap ini beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain A. Memberikan
penguatan. B. Mengulas kembali tujuan pembelajaran. C. Mengulas kembali hal-hal yang telah disepakati bersama. D. Mengkaji dan hasil pengamatan. E. Tidak bersifat menyalahkan. F. Data hasil mengatakan tidak disebarluaskan. G. Penyimpulan. H. Hindari saran secara langsung. Dan I. Merumuskan kembali kesepakatan sebagai tindak lanjut proses perbaikan. Mungkin Ya, oke baik. Akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menyampaikan materi terkait dengan supervisi klinik tersebut. Dan semoga materi yang kami sampaikan berguna dan bermanfaat, terutama bagi calon guru baik dan juga semua guru, terutama bagi guru-guru yang sedang mengajar pada kesempatan ini. Pesan kami, jangan lupa subscribe channel kami, karena kami sangat meminta untuk menambah nilai UAS kami. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.